Assalamualaikum sahabat Sonofilm. Karena sering melihat penindasan terjadi di depan matanya, siswa kutu buku ini pun memutuskan untuk terus berlatih hingga menjadi lebih kuat. Wah, ini mah pasti seru sob. Karena ternyata siswa ini memendam amarah di masa lalu hingga dia pun berubah menjadi sosok yang brutal untuk membantai para penindas. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang anak bernama Sean yang baru saja diajar oleh ayahnya, hingga sang ibu yang tak terima pun langsung marah-marah sampai terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka berdua. Lalu keesokan harinya, sang ibu pun terlihat menghampiri Sean yang baru saja pulang dari sekolah. Kemudian sang ibu yang merasa jika Sean masih kepikiran tentang kejadian semalam, segera membawa Sean ke sebuah sanggar musik dengan harapan agar Sean bisa sedikit lebih tenang dan mampu melupakan kejadian semalam setelah mendengar alunan musik klasik yang diyakini bisa menenteramkan jiwa. Lalu di malam harinya, saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja peristiwa tak terduga pun terjadi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Sean yang kini telah beranjak remaja, terlihat sedang lari pagi di sekitaran komplek rumahnya. Dan saat di sekolah, Sean yang sedang menunggu jam masuk pun sempat melihat pembulian terhadap seorang siswa. Lalu saat di dalam kelas, Pak Guru membagikan hasil ujian kepada para siswa, di mana Sean mendapatkan nilai yang sempurna. Kemudian Sean yang hendak membaca buku kimia, diajak oleh temannya yang bernama Steve untuk mengikuti pesta besok malam, agar Sean bisa sedikit berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Jody Friedman's having a party at her house tomorrow. Yeah, you should go. Yeah, maybe. Dan saat Sean pulang dengan menaiki kereta, dia pun sempat dibuat risih oleh ulah bapak-bapak rese yang sedang mengganggu penumpang yang lain. Chocolate? Jojo me? Lalu keesokan paginya, saat hendak sarapan, Sean yang terlihat fokus dengan buku kimianya, diajak oleh sang ayah untuk mengunjungi makam ibunya sore nanti. Namun Sean yang berencana untuk ikut pesta bersama Steve, menolak ajakan sang ayah sambil memberitahunya jika malam ini Sean akan menginap di rumah temannya. This kid Steve, I'm gonna spend the night at his house. Well, good. Singkat cerita, di sore harinya ayah Sean pun terlihat berziarah ke makam istrinya. Nah, jadi gini sob, ibu Sean ini meninggal akibat dihabisi oleh seorang pria yang diduga hendak membegal mobilnya di malam saat dia hendak pulang bersama Sean yang saat itu masih kecil. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Sean terlihat mengunjungi sebuah gym untuk berlatih di sana. Lalu saat di ruang ganti, teman Sean yang merasa jika Sean sudah sangat jago, menyarankannya untuk mengikuti sebuah kejuaraan. Namun Sean menolak karena tujuan dia berlatih bukan untuk menjadi atlet, melainkan untuk tujuan tertentu. Kemudian di malam harinya, kita pun diperlihatkan kepada seorang pengedar obat terlarang bernama Tony yang sedang mengancam seorang perempuan karena telat membayar utang. Look at me. Are you saying that you don't owe me any fucking money? Is that what you're saying? Huh? We figure something out, you know? Dan karena Tony merasa risih dengan kehadiran Sean yang sedari tadi memperhatikannya, Tony pun akhirnya melepaskan perempuan tersebut dan langsung menghampiri Sean dengan penuh emosi. Where the fuck you going, man? Huh? You lost that? Speak up, Akendat. Huh? Lalu saat Tony menanyakan kenapa Sean terus memperhatikannya, Sean pun malah mengatakan tentang perbuatan Tony yang telah menghabisi nyawa seorang anak kecil. Mendengar itu, Tony yang semakin emosi pun langsung menghajarnya. Fucking death, motherfucker. The fuck? Ternyata sob, Sean mampu melawan balik dan bahkan dia berhasil merebut pistol Tony hingga...
Kemudian di pagi harinya, seorang detektif wanita yang bernama Teresa terlihat memasuki ruang pengadilan untuk menyaksikan proses sidang terhadap seorang pria bernama Larry yang sebelumnya telah ditangkap oleh Teresa sendiri atas tuduhan kasus pembunuhan. Namun sebelum sidang dimulai, Larry pun mengancam Teresa jika dia akan segera mendatangi Teresa dan juga keluarganya setelah semua ini berakhir. What can I do for you, Larry? When all this is over, I'm gonna come see you and that fucking kid. Lalu saat Teresa menegaskan jika Larry akan dipenjara dalam waktu yang sangat lama, si Larry pun mengatakan jika dia tak akan pernah dihukum karena saat ini pengacaranya sedang melobi seorang hakim. Dan benar aja sob, sesaat kemudian hakim pun memutuskan jika proses sidang kembali ditunda hingga 2 minggu. On request of the prosecution, this hearing will be postponed until July 31st of this year. Kemudian Teresa yang baru saja dipromosikan menjadi kepala detektif terlihat hendak menempati kantor barunya dengan ditemani seorang petugas bernama Gary yang akan menjadi partner Teresa dalam menangani kasus. Dan ternyata sob, di dalam kantor tersebut terlihat Sean yang sedang duduk di meja salah satu polisi senior bernama Bill, di mana saat itu Bill mempertanyakan luka lebam pada wajah Sean. What the hell happened to you? Kemudian Sean pun mengaku jika semalam dia terjatuh dari kereta saat berusaha kabur dari kejaran para preman. I got jumped on the train. I couldn't tell you what they look like. Belum dijelaskan kenapa Sean bisa dekat dengan Bill hingga dia mendapatkan izin untuk bisa mengakses komputernya. Apakah Sean ini adalah saudaranya Bill? Entahlah sob. Tapi yang pasti, di malam harinya saat Teresa melihat Sean, dia pun mempertanyakan tentang keberadaan Sean di sana. Dan Sean pun menjelaskan jika dia hanya sedang mencetak laporan untuk tugas sekolah setelah mendapatkan izin dari petugas Bill. I'm just printing this off and Detective Baldwin knows I'm here. Setelah Sean pergi, Teresa pun memeriksa file yang baru saja dikopi oleh Sean. Yang ternyata Sean baru saja mencetak sebuah laporan tentang zat kimia berbahaya bernama tricelaron. Kemudian Teresa yang hendak pulang pun terlihat kesal saat menemukan jika salah satu ban mobilnya telah kempes hingga dia pun terpaksa harus menggantinya seorang diri. Dan ternyata sob, Sean yang kebetulan masih ada di sana segera menghampiri Teresa untuk membantunya. Setelah selesai memasangkan ban mobilnya, Teresa pun menawari Sean untuk diantarkan pulang. Namun Sean menolak karena dia lebih memilih untuk naik kereta saja. Lalu keesokan harinya, saat ayah Sean baru saja pulang, dia pun menemukan Sean yang sedang berlatih di dalam basement rumahnya. Kemudian ayah Sean yang ternyata adalah mantan petinju jalanan mengajari Sean tentang bagaimana cara memukul yang benar. Singkat cerita, keesokan harinya saat di kantor polisi, Gary dan Teresa pun terlihat sedang berdiskusi tentang kematian seorang pengedar bernama Tony, yang mana kita tahu jika si Tony ini tewas karena ditembak oleh Sean. Namun karena pihak kepolisian tidak menemukan senjata barang bukti, Gary pun menyimpulkan jika kematian Tony bisa saja disebabkan karena persaingan bisnis dari kalangan para pengedar. Tony was a pretty serious guy. A couple of hours later, Tony's dead. And the next night, Junior Mafia in there takes over the business. Dan Gary juga menambahkan, jika Tony yang juga dikenal sebagai seorang pedofil banyak dibenci oleh orang-orang, maka wajar jika akan ada banyak pihak yang menginginkan kematian Tony. Look, there were 100 people out there who wanted Tony It's dead. great. Homicide 101. Who was a true piece of shit, drug-dealing pedophile. Dan saat ke meja kerjanya, Teresa yang kembali melihat keberadaan Sean di sana, mempertanyakan tentang apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Sean. Kemudian Gary menjelaskan jika Bill adalah polisi yang dulu sempat menangani kasus pembegalan yang menyebabkan ibu Sean meninggal. Dan karena itulah Bill yang berempati kepada Sean memberinya akses untuk bisa menemukan si pelaku melalui komputer di kantornya. Bill, senior man on the squad, Ames. Baldwin lets him look at mugshots. See if the guy got grabbed for something else. Kemudian Sean yang saat itu sedang memeriksa daftar para penjahat terlihat dihampiri oleh Teresa yang bermaksud untuk membantu Sean dengan mendalami kembali kasus kematian ibunya sebagai imbalan karena kemarin malam Sean telah membantu Teresa mengganti ban mobilnya.
I'll take a look at your case, see how I can give you a hand, and we'll talk about it. I'll take a look at it, okay? I gotta go. Lalu di malam harinya, terlihat seorang pria yang sedang menarik paksa seorang PSK untuk masuk ke dalam mobil. Get in the fucking car! Ternyata sob, Sean datang untuk membantu PSK tersebut hingga perkelahian pun terjadi. Get in the house! Get inside! This is all your fault! Setelah memaksa si perempuan untuk kembali masuk, pria yang diketahui bernama Joey menegaskan kepada Sean jika dia akan menyiksa PSK tersebut hingga terluka parah. Mendengar itu, Sean pun langsung menembaknya. Hey, Joe! Kemudian keesokan harinya, Teresa dan juga Gary terlihat sedang menginterogasi seorang perempuan yang semalam telah diselamatkan oleh Sean. So, you're telling me you didn't recognize him? Namun saat Teresa menanyakan tentang gambaran orang yang telah menembak Joey, perempuan itu pun enggan untuk memberitahukannya karena dia menganggap jika sosok pria semalam adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan hidupnya. Miss Detective. Anyways, I couldn't really tell what he looked like. That guy saved my life. Kemudian perempuan itu pun menambahkan jika Joey adalah seorang bajingan yang pernah menghabisi seorang gadis yang berumur 13 tahun. Dan parahnya lagi sob, si Joey malah tertawa puas setelah dia dibebaskan dari tuntutannya. Joe is a piece of shit. He was gonna kill me. That little girl he killed. Beat the charge. He used to laugh about that. Singkat cerita, saat di ruang otopsi, mereka pun mendapat informasi jika peluru yang ditemukan pada jasad Joey merupakan jenis peluru yang sama dengan yang mereka temukan pada jasad Tony sebelumnya. It's a 9mm slug, same make as your dealer. Ballistics will need a couple days to get an exact match. Kemudian Teresa yang merasa penasaran dengan zat Tricelaron yang sempat dilihatnya pada laporan tugas milik Sean, mencoba menanyakan hal itu kepada dokter otopsi hingga dia pun mendapat penjelasan jika Tricelaron adalah jenis racun berbahaya yang jika masuk ke dalam kerongkongan maka akan mengalami pembengkakan hingga dia pun bisa tewas karena kesulitan bernafas. What is it? That makes Triceleron so interesting. It causes a chemical reaction in your esophagus. It swells the muscles and suffocates you in your own body. Lalu keesokan harinya, saat Teresa tanpa sengaja berpapasan dengan Sean, dia pun mengajak Sean untuk makan siang bersama sambil membahas tentang kasus kematian ibunya. They're good, I promise. Dan setibanya di sebuah restoran Cina, mereka pun melihat seorang pelanggan yang sedang komplain dengan kasar, hingga Teresa pun segera mengusirnya. Namun saat Teresa memesan makanan, si pedagang yang sepertinya masih kesal malah memaki Teresa dengan menggunakan bahasa Cina. Mendengar itu, Sean yang ternyata mengerti bahasa Cina langsung membalas makiannya. Kemudian Teresa menjelaskan jika dalam kasus kematian ibunya Sean, mereka benar-benar kekurangan bukti hingga cukup sulit untuk bisa menemukan pelakunya. Karena itulah Teresa menyarankan agar Sean lebih fokus kepada sekolahnya saja dan tidak lagi disibukkan dengan mencari si pelaku yang telah menghabisi ibunya. Mendengar itu, Sean yang tak terima pun memilih untuk pergi meninggalkan Teresa. Lalu di malam harinya, saat para polisi sedang berkumpul di sebuah bar, Gary pun memberitahu Teresa jika korban yang pertama, yaitu si Tony, sebelumnya sempat menghabisi seorang anak dari mantan kekasihnya. Mendengar itu, Teresa pun menyimpulkan jika pelaku yang telah menghabisi Tony dan juga Joey sepertinya memang sengaja menargetkan orang-orang yang telah menghabisi anak di bawah umur dan juga suka bersikap kasar kepada perempuan. Karena itulah Teresa jadi menduga jika si pelaku sedang melakukan semacam sebuah penghakiman untuk menghukum para pelaku kejahatan yang selalu lolos dari jeratan hukum. Did you know that Tony beat his girlfriend's son to death? A 7-year-old boy. That's what our victims both have in common. They both killed somebody and got away with it. Kemudian Teresa dan beberapa petugas pun bermaksud untuk pulang dengan menaiki kereta. Sementara itu di gerbong yang lain, namun masih di kereta yang sama, terlihat seorang bapak-bapak rese yang sedang berulah dengan mengganggu seorang penumpang perempuan. Is that what you want? No. You want me to please you? Why don't you leave her alone? Why don't you get the fuck out? I'll give you something to die early for you filthy fucking fuck. Lalu beberapa saat kemudian, Sean pun masuk dan langsung menghitamkan wajahnya. Setelah mengenakan sebuah knuckle di tangannya,
Sean pun menyuruh seorang anak Cina untuk segera pergi dengan menggunakan bahasa Cina. Kemudian Sean pun langsung menghampiri si bapak rese dan saat Sean sedang sibuk menghajar si bapak rese, orang Cina itu pun melapor kepada petugas tentang adanya perkelahian. Kemudian Sean yang menyadari kedatangan petugas segera kabur dari sana hingga Teresa pun langsung mengejarnya. Dan karena Sean berlari dengan sangat cepat, akhirnya Sob Teresa pun merasa kewalahan untuk bisa mengejar Sean. Lalu saat mencari keterangan dari orang Cina, Teresa mendapat laporan jika pria yang telah mengajar si bapak rese sebelumnya sempat menyuruh mereka untuk pergi dengan menggunakan bahasa Cina. This guy spoke Chinese. He tells the kid to take his mother and leave the car. Singkat cerita, keesokan paginya Sean pun dibangunkan oleh ayahnya yang ingin memberinya sebuah kejutan karena ini adalah hari ulang tahunnya Sean. It's your birthday, so the first thing I'm getting you is a cake. Kemudian mereka pun memakan sepotong kue di sebuah kafe yang merupakan tempat ayah Sean biasa berkumpul dengan teman-temannya dulu. Lalu beberapa saat kemudian mereka pun dihampiri seorang wanita bernama Erin yang merupakan teman lama ayahnya Sean. Kemudian Erin yang merupakan pemilik baru dari kafe tersebut memanggil ayah Sean dengan julukan Rock dan memberitahunya jika dia telah menempelkan foto ayah Sean bersama teman lamanya di bagian belakang kafe tersebut. Where have you been, Rock? I mean, it's got to be, what, 10 years since I seen you? Why don't you sit down and keep Sean company, and I'm gonna hit the head. Oh, Terry. Yeah. Take a look on the back wall there. I got some old pictures of you and the guys. Lalu saat Sean menanyakan kenapa Erin memanggil ayahnya dengan panggilan Rock, Erin pun menjelaskan jika ayah Sean dulunya adalah seorang petinju jalanan yang tak terkalahkan hingga semua temannya pun menjulukinya dengan sebutan Rock. Mendengar nama Rock, Sean pun seperti teringat sesuatu. Namun saat itu, tiba-tiba saja ayah Sean mengajaknya untuk kembali pulang. Come on, we gotta go. It's a surprise. Sementara itu di tempat yang lain, Teresa yang merasa curiga jika Sean lah pelaku yang telah menyerang si bapak rese saat di dalam kereta, mendatangi rumah Bill untuk menanyakan tentang sosok Sean. Kemudian Bill menceritakan jika saat para polisi membawa Sean untuk dimintai keterangan terkait peristiwa yang menimpa ibunya, saat itu Sean mengalami trauma berat hingga tatapannya pun kosong dan bahkan tanpa tangisan sedikit pun. Lalu saat polisi menunjukkan daftar para penjahat, dengan yakin Sean pun menunjuk salah satu foto yang ternyata itu adalah Larry yang beberapa waktu lalu sempat menjalani persidangan setelah berhasil ditangkap oleh Teresa. Namun setelah ayahnya membisikkan sesuatu, tiba-tiba saja Sean mengubah pernyataannya hingga Bill menduga jika Sean telah mendapat tekanan dari ayahnya sendiri. Semenjak itulah, Bill yang merasa kasihan terhadap Sean menganggapnya sebagai anak sendiri hingga memperbolehkan Sean untuk bermain ke kantornya dan bahkan memberikan akses kepada Sean untuk bisa melihat-lihat berkas dari daftar para penjahat. Felt bad for the kid. Seems some hotshot detective arrested him. Jesus Christ. Larry Childs, do you think he killed his mother? I don't know. Singkat cerita, di malam harinya Teresa terlihat sedang mengawasi Sean yang saat itu sedang mengikuti sebuah pesta di rumah salah satu temannya. Lalu saat Sean sedang menyendiri di dalam dapur, dia pun dihampiri oleh seorang gadis yang mengajaknya untuk berkenalan. Sean. I'm Amanda Richards. Dan saat mereka asik berbincang, tiba-tiba saja pacar gadis tersebut datang dan langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam. Sementara Sean yang menyadari jika pacar gadis tersebut adalah Bruce, yaitu orang yang selalu membuli teman-temannya saat di sekolah, hanya bisa menatapnya dengan tatapan yang tajam. I'm sorry about that. Listen, I've got to go, but don't leave. I'll see you later, okay? Lalu saat Sean kembali masuk dan sedang duduk bersama Steve, dia pun terngiang-ngiang tentang nama panggilan ayahnya yaitu Rock, yang seolah mengingatkan Sean pada peristiwa saat ibunya dibegal. Hey, Rock. Hey, Rock. Kemudian Sean yang melihat jika Bruce sedang berlaku kasar kepada pacarnya, langsung menghampiri Bruce dan memintanya untuk tidak menyakiti perempuan. Mendengar itu, Bruce yang tak terima pun langsung menyerangnya.
Dan saat Steve mencoba menenangkannya, Sean pun malah meminta kunci mobil kepada Steve dan segera pergi dari sana. Sementara Teresa yang melihat jika Sean hendak pergi dengan terburu-buru, langsung mengejarnya. Hey, Rock. Lalu saat dalam perjalanan, Sean pun mampu mengingat kembali semua peristiwa pembegalan terhadap ibunya, di mana sebelumnya mobil mereka sempat ditabrak oleh seseorang dari belakang. Namun ternyata sob, ayah Sean yang ternyata ada bersama mereka saat itu segera turun untuk menghampiri si penabrak. Di mana saat itu Sean yang sempat mendengar jika si penabrak tersebut memanggil ayahnya dengan panggilan Rock. Sean juga sempat mendengar percekcokan di antara mereka berdua sebelum peristiwa naas itu terjadi. Dirasa jika ayahnya ikut terlibat dalam peristiwa pembegalan tersebut, Sean pun segera mendatangi kafenya Erin untuk memastikan sesuatu. Lalu beberapa saat kemudian, Teresa yang telah tiba di tempat itu pun tidak menemukan keberadaan Sean. Namun saat memeriksa bagian belakang kafe tersebut, dia pun dibuat terkejut saat menemukan foto kebersamaan antara Larry dan juga ayahnya Sean. Sementara itu, Sean yang ternyata sudah kembali ke rumahnya langsung membeberkan semua ingatan pahit yang telah lama dilupakannya, yaitu tentang bagaimana ibunya bisa tewas. This one time, you could really put your shoulder into it, right, Dad? I remember standing there, watch you beat her. Jadi ternyata sob, setelah Larry menarik paksa ibu Sean dari dalam mobil, ayah Sean langsung memukulinya hingga dia pun tewas. Dan alasan kenapa dia melakukan itu semua adalah demi mendapat uang asuransi atas kematian dari ibunya Sean. You collected money on her life insurance. Kemudian ayah Sean pun mencoba menjelaskan jika bukan dialah pelakunya. Namun Sean yang sudah tak percaya pun langsung menembaknya. Lalu beberapa saat kemudian, Teresa yang sudah tiba di rumah Sean langsung mendapat penjelasan tentang kejadian sebenarnya. Kemudian kita pun diperlihatkan suasana di dalam penjara, di mana saat itu terlihat Larry yang sedang membaca surat dari Sean yang menanyakan apakah Larry benar-benar ikut terlibat dalam membantu ayahnya untuk menghabisi ibu Sean. Dan jika Larry menjawab dengan jujur, Sean akan memaafkan Larry dan tidak akan memperkarakannya. Kemudian Sean pun memberi Larry 2 buah perangko, di mana jika Larry tidak terlibat, maka dia cukup menempelkan perangko berwarna hitam. Namun jika Larry memang terlibat, maka dia harus menempelkan perangko berwarna merah. Kemudian Larry pun mengikuti permintaan Sean dengan menempelkan salah satu perangko. Namun beberapa saat kemudian, Larry mengalami sesak nafas hingga dia pun tewas seketika. Ternyata sob, Larry telah menempelkan perangko berwarna merah yang sebelumnya telah dibubuhi racun Tricelaron oleh si Sean. Dan itulah alasan kenapa Larry bisa tewas sekaligus memberi jawaban jika dia memang benar-benar terlibat dalam kematian ibunya Sean. Kemudian Teresa pun terlihat membuang pistol yang merupakan barang bukti atas kejahatan Sean, yang menandakan jika Teresa telah mendukung aksi Sean dalam menumpas para pelaku kejahatan yang selalu lolos dari jeratan hukum. Nah, gimana sob? Apakah Sean akan terus melanjutkan aksinya sebagai psikopat pembasmi kejahatan? Entahlah sob, tapi yang pasti Sean terpaksa melakukan itu demi melindungi anak-anak dan para wanita dari kekejaman para penindas yang selalu lolos dari jeratan hukum. Ya, meskipun tindakan Sean ini bisa dibilang melawan proses hukum, namun jika hukum itu sendiri malah membiarkan para pelaku kejahatan tetap bebas, maka tindakan Sean mungkin bisa dibenarkan demi tegaknya hukum yang sesungguhnya. Karena jika semua orang terus tutup mata saat kejahatan terjadi di depan mata, maka kejahatan itu akan terus merajalela. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kejahatan akan tetap ada bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik.